Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanur Gumti, NIM 114.30146, dan Teknik Lingkungan Angkatan 2023, Blok 14, Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan melakukan pembuatan peta kemiringan lereng dan sayatan terskala dengan menggunakan aplikasi ArcMap. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi ArcMap tersebut. Setelah itu tampilannya bakal seperti ini. Setelah itu kita ke New Map, Map Templates, terus ke Blank Map, terus kita oke. Oke, setelah itu kita ke layer, klik kanan pada layer, kita ke properties, terus ke coordinate system, kita menggunakan WGS 1984 UTM Zone 49S karena kontur rumah itu berada di sini. Baik, sih oke. Setelah itu kita lakukan klik kanan pada layer, terus kita add data. Setelah itu kita cari bahasa administrasi dan kontur pada acara sebelumnya. Terus kita add buahnya. Nah, setelah itu yang kita lakukan yaitu klik kanan pada kontur ini, terus kita open attribute table. Setelah itu kita geser ke sini. Nah, karena elevationnya itu kita sudah nol semua, sudah tidak ada huruf M-nya, mungkin kita bisa lanjut saja ke selanjutnya. Kita ke table option, setelah itu add field, setelah itu kita add field beri nama ketinggian. Untuk type-nya itu sendiri, kita menggunakan float, terus kita oke saja ini. Karena ini sudah ada kolom ketinggiannya. Yang selanjutnya kita lakukan, yaitu kita bisa klik kanan pada area ketinggian ini, kita seperti ini, kanan. Setelah itu kita fill kalkulator. Setelah itu udah seperti ini, kita rubah parsernya itu kita pakai FB script. Setelah itu setelah kita FB script, kita klik saja elevation langsung seperti ini. Dan setelah itu kita oke kan saja. Kita tunggu, kita cek. Oh sudah. Jadi sudah sama. Nah, selanjutnya yang kita lakukan, ini kita close saja seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan, kita pergi ke Art Toolbox. Tunggu saja loadingnya. Setelah itu kita ke 3D Analysis. Ini. Setelah itu ke Data Management. Data Management. Nah, ini Data Management. Kita ketin. Setelah itu creatin. Nah, sudah seperti ini. Kita untuk output tinnya itu kita save ke tempat folder yang kita inginkan. Kita cari saja. Mungkin kita bisa memakai di sini. Kita beri nama tin. Kita beri nama tin saja. Setelah itu kita save. Untuk koordinasi sistemnya sendiri, kita memakai 49 yang UTM Zone, yang UTM Zone 49S. Terus kita oke. Setelah itu kita ke input feature class-nya. Ini kita memakai konturnya seperti ini. Nah, terus untuk height field-nya ini bisa kita rubah menjadi ketinggian. Terus kita oke. Pokoknya udah jadi seperti ini. Sekarang kita ubah terlebih dahulu tinnya itu menjadi raster. Itu kita pergi ke Art Toolbox lagi. Terus kita ke conversion ini. Terus kita cari from tin. Nah, ini kita ubah ke tin to raster. Nah, di sini untuk input tinnya itu kita pakai tin tadi. Output rasternya kita biar bisa outputnya ini nggak usah kita rubah. Ini output datanya itu float sudah. Untuk metodenya itu linear sudah.
Ini udah seperti ini. Terus kita bisa oke kan saja. Kita tunggu kembali. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat slope. Yang dimana kita ke Arthur box lagi seperti ini. Ini sudah ya, tint rasternya. Kita ke Arthur box, setelah itu ke raster surface. Nih, di sini. Terus klik slope. Slope udah kita klik. Setelah itu input data ini yang tint tuh. Nah, yang ini. Tint ras ini. Nah, setelah itu yang kita harus lakukan yaitu ini untuk outputnya. Kita ganti ke person rise. Untuk bersamaannya. Terus untuk metodenya udah seperti ini. Terus kita bisa oke kan saja. Oke, kita tunggu lagi. Oke, slopnya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita melompat slopnya itu menjadi 7 kelas yang sesuai dengan Van Zidam. Kita pergi ke Actual Box. Setelah itu ke 3D Analysis. Setelah pergi ke 3D Analysis, kita pergi ke Raster Request. Nah, ini dia, Raster Request. Terus kita bisa ke Reclassify. Kita klik, terus untuk input rasternya, kita, aduh, kita bisa ini. Nah, yang ini kita isi slot tinnya yang ini. Nah, itu untuk request fieldnya, ini kita biarkan saja. Itu kita langsung pergi ke classify saja. Ya, kita tengahin. Nah, itu. Nah, kita udah tengahin. Setelah itu yang bisa kita lakukan itu classnya ini. Ini kita rubah ke 7 saja. Karena mengikuti di Van Zidam itu. Terus kita lanjut ke metodenya itu, kita gunakan manual saja. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjutkan lagi, rubah ke nilai break value ini mengikuti eh Van Zidam itu, teman. Nah, untuk yang terakhir itu kita menggunakan maksimum karena tetapi karena ini itu di bawah 140, jadi kita rubah saja ke 141. Nah, jadi untuk urutannya itu sendiri 2, 7, 15, 30, 70, 140 dan 141. Terus ini kita bisa klik OK saja. Select. Nah, udah kita klik OK, terus ini kita OK kan juga. Nah, oke. Selanjutnya, kita rubah data rasternya itu jadi poligon ya, teman-teman. Kita pergi ke Art Toolbox lagi seperti ini. Oke. Setelah pergi ke Art Toolbox, kita bisa ke Conversion Tools. Nah, ini dia. Setelah itu, kita bisa pergi lagi ke From Raster. Cari from. Nah, ini dia. Terus kita rubah ke Raster to Polygon. Nah, ini untuk input rasternya itu, kita memakai request. Nah, ini untuk fieldnya ini udah seperti ini. Value untuk outputnya udah seperti ini. Udah aja langsung oke saja. Kita tunggu lagi sampai ini selesai. Nah, udah selesai. Terus kita pergi ke sini, klik kanan pada raster reclass. Kita ke open attribute table. Nah, setelah itu udah seperti ini. Terus kita add field, terus kita beli nama luas. Nah, udah. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu untuk type-nya sendiri kita rubah ke float. Oke. Nah, itu kita bisa lihat saja di situ. Nah, untuk luasnya sendiri, jadi kita bisa atur terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita bisa klik dulu, terus klik kanan pada ini, terus kita ke calculate geometry. Kita yes. Nah, udah seperti ini. Untuk propertinya itu area, udah seperti ini. Terus unitnya itu square meter. Ah, square meter. Udah kita rubah.
Terus jangan lupa koordinat sistemnya itu pastiin yang seperti tadi WGS 1984 UTM zone 49S. Nah, jika sudah kita klik OK kan saja. Yes. Dan seperti ini kita bisa close saja tabelnya. Kita bisa close. Nah, setelah itu kita unchecklistkan semua komponen di ini di table of content ini. Kita sisakan saja raster T request. Oke, udah seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa eh, kita ingin mengeliminasi area yang kecil-kecil dengan menggunakan identify. Kita bisa ke identify seperti ini. Nah, terus yang kita selanjutnya yaitu pilih area yang ingin dieliminasi. Nah, yang khusus ini saja. Mungkin karena kode saya untuk ketinggian line saya ini hanya memiliki dua, mungkin tidak perlu menghapus yang tidak perlukan seperti ini karena udah gak mau. Tuh, seperti ini. Hanya biasa seperti ini. Tapi kita beritahu caranya jika kontur kalian itu memiliki itu tadi ada yang kecil-kecil yang tidak terpakai yang ingin dieliminasi. Terus kita klik tadi seperti tadi kita klik perluasannya. Setelah itu kita kita klik sini. Ini kita bisa copy saja, copy seperti ini. Terus kita close saja. Terus kita klik kanan pada raster request. Setelah itu kita open attribute table. Setelah itu klik table option. Setelah klik table option, kita bisa select by attribute seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan rumusnya. Itu yang pertama kita cari luas. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik yang kurang sama dengan. Setelah itu kita paste luasannya ini. Seperti ini. Terus hapus angka yang di belakang koma. Nah, seperti ini. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita bisa close. Terus kita pergi ke Act Toolbox. Pergi ke Act Toolbox. Setelah itu kita ke Data Management Tools. Nah, ini. Setelah itu kita bisa pergi ke Generalization. Ini. Setelah itu kita klik saja Eliminate ini. Setelah itu untuk inputnya itu kita raster. Nah, raster T class. Setelah itu ininya tadi. Kita bisa pilih saja. Terus kita beri nama folder tersebut. Terus kita save saja seperti biasanya. Terus untuk melihat alih. Nah, setelah itu jika kalian ingin melihat itu tadi, ini udah bisa misal kita oke nih. Nah, terus untuk ingin melihat hasilnya, kita bisa eh, untuk melihat hasil tadi itu, kita bisa melihat hasil eliminasi tersebut. Kita klik ke selection ini saja. Nah, kita bisa ngeklik ini, klik selected feature ini ya, teman-teman. Karena saya konturnya bisa bilang hanya dua saja ketinggiannya. Mungkin kita tidak perlu menghapus karena ya tidak perlu. Setelah itu kita bisa lanjutkan saja. Kita akan memperhalus poligonnya tersebut. Pertama yang harus kita lakukan, langkah pertamanya, yaitu kita pergi ke Art Toolbox. Kita pergi ke Art Toolbox, setelah itu kita pergi ke kartografi. Nah, yang ini kartografi tools. Setelah itu kita ke generalization. Nah, setelah itu kita ke smooth polygon. Nah, ini setelah itu kita udah smooth polygon ini kita input saja yang ini. Nah, input raster thickness. Setelah itu untuk ininya smoothingnya kita ke bezier. Nah, udah seperti ini. Kita oke kan saja. Tunggu. Oke, untuk smooth polygonnya itu sudah selesai ya teman-teman. Kita menunggu dari tadi. Selanjutnya yang bisa kita lakukan dari selesainya smooth polygon itu tadi, kita ubah warna sesuai dengan klasifikasi Van Zuydam, teman-teman.
dan raster di request-nya, kita checklist raster request-nya tadi, karena kita tadi kan tidak memakai polygon eliminate. Jadi kita ya udah raster request-nya saja yang kita checklist. Nah, ini udah smooth polygon ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan, kita klik kanan, kita pindah ke properties. Nah, di sini kita ke simbologi, terus ke kategoris. Nah, setelah itu kita ke untuk value field-nya ini kita ganti ke grid code. Oke. Setelah itu kita add all value. Terus kita ubah kelasnya ini seperti yang tertera di Fajidam gitu ya, teman-teman. Nah, untuk kelas satunya ini kita rubah warnanya ke leaf green. Nah, ini leaf green. Terus kita jangan lupa untuk outline colornya itu kita no color. Terus ini kita oke. Nah, untuk yang kedua, ini untuk warnanya itu, untuk kelas kedua itu kita rubah ke peridot green. Nah, ini teman-teman, outline color jangan lupa kita no color. Setelah itu kita oke kan. Kita apply, kita oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita eh, kita memotong area sesuai dengan batas administrasinya. Yang pertama-tama itu kita ke list by drawing order. Nah, ini kita ke list by drawing order. Terus kita taruh batas administrasinya. Nah, ini batas administrasinya ke paling atas. Straight. Oke, ini kita checklist. Nah, seperti ini tampilannya. Udah kita taruh ke layar paling atas, setelah itu kita checklist, kita lalu klik simbol yang ada di bawah batas administrasinya ini. Nah, tuh. Nah, setelah itu kita klik full colornya, no color. Nah, untuk outline colornya itu kita ubah ke merah. Untuk ketebalannya itu 2, kita oke. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu memotong areanya ini. Kita bisa pergi ke geoprocessing. Terus kita ke clip. Nah, setelah ini kita lanjut ke input feature-nya ini. Kita ganti ke polygon smooth. Nah, ini terus untuk clip feature-nya kita ke batas admin. Nah, seperti ini. Terus ini kita simpan di sini. Kita bisa simpan ke tempat tadi saja. Kita beri nama, kita beri nama kemudian lereng. Kemudian lereng. Nah, udah kita beri nama kemudian lereng. Setelah itu kita save saja sini. Nah, ini udah meter ya teman-teman. Kita oke kan saja. Oke, kita tunggu lagi proses pemotongan. Oke. Nah, oke, udah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu memberi warna pada bagian ini, area yang diklip ini. Yang pertama kita klik kanan di layar kemiringan lereng. Sini kita klik kanan, terus kita pergi ke properties. Terus ke simbologi, kategori. Setelah itu import. Kita import. Setelah kita import, terus layarnya ini kita pakai yang smooth polygon. Masalah tuh, smooth polygon. Layarnya pakai ini, terus kita oke. Nah, untuk value fieldnya kita pakai grid kode. Ini kita bisa oke saja. Nah, sudah seperti ini, kita bisa oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa checklist polygon smoothnya ini. Nah, ini. Nah, udah oke, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan, kita bisa membuat sayatan. Nah, untuk sayatannya itu sendiri, kita bisa membuat, kita bisa checklist terlebih dahulu. Batas admin, ini kita checklist, sudah kita checklist. Setelah itu, Dantin. Ini bisa checklist.
my God, pada saat unchecklist kemungkinan. Kita unchecklist saja kemungkinan. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke 3D Analyst option. Nah, setelah itu, ininya kita bisa membuat folder baru yang ada di sini. Ini kita buat saja folder. Ini dengan new folder ini. Setelah itu, new folder ini kita beri nama. Nah, ini dia. Tuh, kita klik ini. Kita buat tadi file sayatan. Setelah itu kita klik OK saja seperti ini. Allah, ya Allah. Nah, ini. Oke, setelah itu kita OK kan lagi aja. Oke, setelah itu yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita pergi ke 3D Analyst. Kita cari ke Interpolate Line. Jadi kita tarik aja garis sayatannya itu dari ujung ke ujung. Kira-kira di sini ini saja. Ini kita klik 2 kali jika sudah pas. Nah, oke, sudah jadi seperti ini garisnya. Setelah itu yang kita lakukan, kita melihat hasilnya itu di profile graph yang di sini. Ya Allah. Nah, ini profile graph. Nah, ini dia. Jika sudah kita bisa close saja. Setelah itu kita checklist layar kemudian lereng. Ini karena kita sudah checklist dari tadi. Karena maaf device saya tidak ngerender yang sebelumnya. Jadi saya kembalikan ke Camlink. Terus kita unchecklist batas admin dan tin. Karena tadi saya sudah unchecklistin karena device saya yang kurang kuat. Jadi kita untuk batas adminnya ini kita bisa unchecklist. Ah, oke, udah jadi seperti ini. Setelah itu yang kita lakukan, selanjutnya kita bisa membuat data frame baru, yaitu dimana kita bisa ke insert sini. Setelah itu kita ke ini data frame. Ya sudah. Loh, ini kita ke bawah. Kita klik kanan pada data frame. Setelah itu kita ke properties di sini. Nah, setelah kita ke properties, kita ke ini dulu, kita klik sistem koordinatnya ini, terus kita oke. Oke, setelah itu sudah, kita klik kanan lagi pada new data frame. Setelah itu add data. Nah, setelah add data ini, kita pergi ke folder sayatan. Nah, di sini udah ada ini PG1 SHP. Kita masukkan, ini kita bisa klik ADD. Nah, udah jadi seperti ini. Yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu, nah di sini, di bawah sini, kita klik kanan pada PG1 ini. Nah, setelah itu kita open attribute table di sini. Nah, setelah udah open attribute table, kita pergi ke table optionnya di sini. Setelah itu klik export. Nah, setelah export ini, export data, kita export data table ini. Kita ganti namanya kita table ya. Di folder sayatan. Kita save di folder sayatan tadi, kemudian kita klik save. Oh iya, wait. Jangan lupa ini save as type-nya ini kita ganti ke di base table ya, teman-teman. Kita klik saja di base table. Setelah itu kita save. Nah, ini udah export ini. Benar. Terus kita oke. Yes. Nah, selanjutnya yang kita lakukan, kita pergi ke table sini. Nah, di sini kita klik kanan pada table. Terus kita ke display X y data ini. Nah, setelah itu kita bisa lakukan yaitu untuk X field-nya itu dengan menjadi M, untuk Y field-nya kita menjadi Z. Nah, setelah itu untuk koordinat sistemnya, ini kita pastikan sudah ke UTM zone 49S ya, teman-teman. Jika belum sesuai, bisa klik edit di sini. Kita bisa klik sini, terus kita oke saja. Nah, selanjutnya, ini kita, oke. Selanjutnya, kita bisa melakukan, kita klik pada tabel event ini, kita klik kanan. Karena kita ingin merubah titik-titiknya ini menjadi garis, poin-poin ini menjadi garis. Terus kita ke selanjutnya, yaitu yang ingin kita lakukan, yaitu merubah poin-poinnya ini, titik-titik ini menjadi garis. Kita bisa bikin Arc Toolbox. Setelah kita ke Arc Toolbox,
Kita bisa pergi ke data management tools. Data management tools. Nah, ini data management. Aduh. Nah, ini data management tools. Setelah itu eh kita bisa ke feature. Selanjutnya kita ke point to line. Point to line. Nih, point to line. Nah, selanjutnya kita sudah seperti ini, kita input di sini tabel event. Setelah itu untuk lokasi foldernya itu di sayatan. Sayatan tadi. Lebih nama sayatan juga. Ya, kita save. Nah, selanjutnya kita oke kan saja. Selanjutnya yang bisa yang kita lakukan yaitu selanjutnya untuk melanjutkan membuat selanjutnya yang kita bisa lakukan yaitu membuat layout. Yang pertama yaitu kita unchecklist dulu PG1 dan table event. PG1 dan table event. Nah, setelah itu kita klik kanan pada sayatan sini, kita zoom to layer. Nah, udah seperti ini, sudah kelihatan. Udah zoom to layer. Sekarang yang kita lakukan yaitu layout view di pojok kiri. Nah, di sini. Layout view. Kita klik. Nah, udah jadi tampilannya seperti ini. Kita klik kotak keluar ini. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita atur peta kemelengnya berada di atas. Jadi kita naikkan kira-kira segini. Setelah itu yang dalam juga kita pindah ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, yang selanjutnya kita lakukan, kita klik penampang yang sini. Nah, selanjutnya kita lakukan yaitu klik penampang yang di bawah sini. Terus kita ubah menjadi di bawah di sini. Oh, jangan lupa kita pakai pen. Kita pakai pen dulu agar bisa terubah di bagian bawah. Nah, seperti ini. Untuk menyesuaikan itu klik pada kotak, terus klik kanan pada kemudian lereng. Sini tadi, klik kanan. Setelah kita klik kanan, terus kita ke zoom to layer. Nah, ini kita bulatkan saja. Ini kita bulatkan saja. Nah, udah seperti ini. Udah kita bulatkan. Nah, setelah itu, untuk skala yang di penampang itu juga, itu disesuaikan juga dengan skala yang di Kemleng. Kita sesuaikan. Nah, di sini 1:117. Ini ganti dulu. Nah, itu banding 117. Oke, no, no. Ini dia. Oke, jika sudah seperti ini, yang kita lanjutkan kembali, kita sesuaikan menggunakan pen. Kita lanjutkan, sesuaikan menggunakan pen. Dulu taruh bawah sini. Nah, jika sudah, kita bisa klik pada setan ini, kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, kita pilih properties di sini, terus pilih grid, terus new grid. Nah, jika sudah ini, kita ganti ke measure grid ya. Tuh, measure grid. Terus kita ke next. Nah, untuk ininya itu, setelah ke measure grid, kita appearance label, kita ganti ke appearance-nya, kita ke label only aja. Setelah itu, eh untuk yang lain kita bisa next. Kita next lagi langsung. Finish. Setelah itu, kita ke properties. Kita ke X. Nah, untuk X itu sendiri, untuk major division tick-nya, kita unchecklist semua dan sisakan left dan bottom. Oke, setelah itu untuk subdivisionnya sama. Untuk subdivision tick-nya, sisakan left dan bottom. Terus
untuk label X-nya, kita pindah ke label. Untuk label X-nya ini, kita samakan juga seperti tadi. Nah, untuk label orientation-nya, itu kita sisakan left saja. Kemudian, ubah font ini menjadi Times New Roman. Jika sudah dirubah ke Times New Roman, untuk size-nya itu kita rubah ke 10. Sudah di sini, terus editor additional properties-nya kita klik saja. Nah, di sini juga kita rubah ya. Nah, sebelumnya kita ke nomor format dulu. Terus roundingnya kita buat 0. Sudah 0, kita klik OK saja. Setelah itu ini kita ubah ke Times New Roman seperti tadi. Untuk size-nya itu 10. Sudah. Terus terus ini kita bisa apply. Kita ke lines. Nah, untuk lines-nya ini pastikan do not show lines. Nah, udah seperti ini. Udah pasti berarti kita ke OK. Terus kita ke apply. Terus kita bisa ke OK. Nah, di sini kita bisa zoom terlebih dahulu. Nah, ini kita atur sayatannya menggunakan pen. Kita buat angka nolnya ini berada pada pojok kiri bawah. Mungkin karena kontur sayatannya ini pendekan, jadi kita tidak perlu. Kita atur saja kira-kira saja. Mana berada di. Nah, sini saja. Sayatannya kita beri di sini. Nah, setelah itu kita bisa ubah sayatannya menjadi warna hitam. Di sini kita klik saja langsung. Kita ganti warna hitam. Bisa oke saja. Oke, tulisannya. Kelihatan lagi. Terus udah kita ubah. Terus kita buat tulisan A dan B-nya di sayatannya. Lalu kita klik teks. Lalu beri di sini teks. Terus kita klik kanan, properties. Dan di sini kita kecil simbol terlebih dahulu. Kita ganti Times New Roman. Kita bold, jangan lupa. Times New Roman, size 10, bold. Oke saja. Oke, sudah seperti ini. Kita bisa lanjutkan. Kita beri nama sayatannya di sini. Kita buat lagi, kita copy paste yang tadi, font tadi, kita properties. Setelah itu kita beri nama judul, bold saja. Kapitalis saja judul. Penampang, oh, judul penampang, salah, penampang sayatan A, B. Pokoknya kita buat salah 1:1,000. Ini kita center. Semuanya ini sudah benar belum? Untuk penulisan label, untuk penulisan judulnya ini kita menggunakan size 12 ya. Nih, kita oke. Ini kita ubah di center, kita apply. Oke. Nah, ini kita masukkan saja kira-kira bagian manapun. Sudah selesai, kita bisa melanjutkannya dengan save data ini, teman-teman.
Untuk save datanya, kita bisa ke file, save as, dan saja namanya, saya akan, oke, bisa save. Juga kita bisa ekspor juga, taruh format, ini untuk jadikan ke PDF ya teman. Ini tadi, kita ke file tadi, sini. Kita save di sini saja. Kita save as type-nya, kita bisa save dengan PDF. Kita save. Oke, mungkin sekian penjelasan pembuatan peta keluaran lereng dan penampang sayatannya ini yang terskala. Bila ada salah maupun langkah-langkah yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.